Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat lahir dan batin, keistiqomahan untuk belajar, dan tentunya dengan belajar semakin menambah keimanan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting dengan kita dekat kepada Allah, Allah pun bisa memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita ngaji surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, surah ke-97. Surah ke-97. Namun sebelum kita mulai, Bu, ingin saya menyampaikan Bapak Ibu satu tadabbur ayat, ya. Satu tadabbur ayat yang ayatnya saya yakin 100% Bapak Ibu hafal. Sebelum kita bahas surat Al-Qadar, saya ingin menyampaikan satu buah ayat kita tadabburi yang saya yakin Bapak Ibu semua, kita semua hafal 100% dengan ayat ini. Ayat ini terletak pada surah yang sering kita baca. Kira-kira surah apa yang sering kita baca, Bu? Bukan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas terus gitu. Kalau tiba malam Jumat, kumpul rame-rame, kemudian baca surah Yasin. Nah, itulah yang ingatkan. Surah Yasin sering kita baca. Di dalam surah Yasin ayat yang ke-12, ini kita tadabburi, tidak usah dibuka labu ayatnya. Saya yakin ada di kepala ibu-ibu. Pancing be awalnya, ini nyambung lah tuh. Karena orang kita ini kan pancing awalnya kayak nyambung deh. Yang paling hafal ujungnya be. Karena kita kalau baca kun fayakun ujung-ujungnya be. Ya kim salim tol tekim. Surah Yasin ayat ke-12. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mari kita tadabburi sedikit untuk motivasi kita. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Jadi Allah mempertegas, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang telah berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sebab Bapak Ibu, kenapa ayat ini turun? Dahulu saat Nabi menyampaikan ayat-ayat ini, menyampaikan firman-firman Allah, pesan-pesan ilahi ini, mereka itu tidak percaya apa yang disampaikan sama Nabi, tidak percaya. Nyaris tidak didengar perkataan Nabi. Kalaupun didengar, dusta, didustakan, tidak percaya. Sehingga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pertegas, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Cuman bukan ini pesannya. Ayat selanjutnya pesannya, wa naktubu ma qaddamu, dan ketahuilah sesungguhnya kami naktubu itu menuliskan, kamilah yang menuliskan, wa naktubu ma qaddamu, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang kalian perbuat. Jadi Bu, setelah Allah mengancam kami bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan kamilah yang menuliskan semua perbuatan kalian itu. Kalian bohong, kami catat. Kalian dusta, kami catat. Kalian berbuat curang, kami catat. Itu namanya naktubu wa qaddamu wa atharahum. Nah, atharahum ini yang kita bahas, Bu. Jadi semua aktivitas kita ini, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dipertegas sama Allah, semuanya pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat wakil bernama malaikat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, kata atharahum ini kita tadabburi, Bu.
Atharohum itu artinya dua. Wa atharohum bermakna dua. Apa yang pertama? Kami mencatat bekas-bekas peninggalan kalian. Maksudnya peninggalan apa? Misal ibu, kalaulah kita sholat, kemudian saat kita sujud di sini, bekas ini dicatat sama Allah. Kelak bekas sujud kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita pernah sujud. Dicatat sama Allah, tidak ada yang tidak tercatat sama Allah. Kemudian apa lagi? Makanya disunahkan oleh para ulama, Bapak Ibu, guru kami juga, kalau bisa kalian sholat, setelah sholat fardu, misalnya sholat fardu sini, jangan sholat sunnah di satu tempat itu, pindah. Inilah dalil kalau kita selesai sholat, wajib misalnya nak sholat sunnah pindah tempat. Kenapa? Semakin banyak tempat sujud kita, semakin banyak pula catatan kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bu, bekas-bekasnya, misal ya, misalnya ibu, bapak ketika dari rumah menuju ke masjid, ya, dari rumah menuju ke masjid, setiap bekas itu kan, wa atharom itu artinya bekas, wa atharom setiap bekas tapak langkah kaki ibu, bapak, semuanya itu tidak ada yang tertinggal dari catatan Allah Subhanahu wa taala. 100 langkah kaki Bapak Ibu sekalian, 100 pula lah dicatat oleh Allah sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh rumah ibu, semakin banyak pula langkahnya. Semakin lambat ibu jalan, sedikit. Rumah padahal dekat lah, jalannya sedikit, biar banyak. Apa kayak gitu, biar banyak. Itu namanya wa atharohum, bekas yang kita tinggalkan ketika hidup, dan itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah Pak, beruntunglah Bu, siapa yang rumahnya jauh dari masjid, dia istiqomah ke masjid, sungguh dia sedang mendapati pahala yang banyak dari Allah. Di hadis yang lain kata Nabi, setiap langkah kalau dia berangkat dari rumah dalam kondisi berwudu menuju ke tempat Allah, rumah Allah untuk beribadah, setiap langkahnya, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua menaikkan derajat, langkah ketiga menghapuskan dosa, langkah keempat menaikkan derajat. Begitu kata Rasulullah SAW. Nah, kalau kata Quran tadi, semua bekas-bekas tapak kaki kita dicatat sama Allah, bersaksi di hadapan Allah. Kalau kata Nabi, setiap bekas langkah kaki kita, 1 langkah menghapuskan dosa, 2 langkah mengangkat derajat. Maka beruntunglah. Itu maksud atharohum, meninggalkan bekas. Makna yang kedua Ibu, ya, misalnya segini, wa atharohum, kalaulah Bapak Ibu mengajarkan kebiasaan baik kepada anak, bilang ke anak gini, nak, makan tuh ndak boleh tegak, nak, makan tuh pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, nak, makan itu duduk diam, jangan banyak cakap. Kemudian itu diingat oleh pikiran anak kita, sampailah besok setelah dewasa diajarkan lagi kepada anaknya. Itu namanya bekas kebaikan yang kita tinggalkan, itu namanya atharohum. Kalau bahasa kerennya amal jariyah, ilmu jariyah. Kata Nabi Muhammad SAW, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, semua amalnya putus, illa min salatin, kecuali 3. Satu di antara 3 adalah ilmu jariyah. Nah, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kalau kita sering membiasakan kebiasaan baik dalam hidup ini. Itu namanya bekas. Itu namanya bekas. Wa atharohum, itulah yang dicatat sama Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi. Sama seperti kita nih Bu, setiap subuh kajian subuh,
Setiap malam Jumat kajian, malam Sabtu kajian. Kaget ketemu ibu-ibu Jumat sore kajian lagi. Orang yang pertama sekali menginisiasi, memulai kegiatan baik ini, itu namanya meninggalkan bekas kebaikan. Orang yang memulai awalnya ini, besok dia akan menuai catatan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebiasaan baik kita juga. Kita hari ini duduk sebentar sampai Isya bermajelis ilmu. Ini kebiasaan baik dan kegiatan kita ini dicatat sama Allah Subhanahu. Itu namanya wa atharahum. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya dicatat oleh Allah, disimpan dalam sebuah kitab yang besar. Nanti kitab itu akan diperlihatkan kepada kita semua, dan pada saat itulah ada manusia yang tertunduk, ada manusia yang tersenyum gembira. Sudah pernah kita bahas ayatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Qadar, surah ke-97. Surah ini sering dibaca kalau Ramadan. Seringnya pula juga dikaji ketika di bulan Ramadan. Seringnya, maka kita tidak usah lama-lama intinya surah Al-Qadar ini apa maknanya. Surah Al-Qadar ini termasuk surah yang diperselisihkan golongan surahnya. Surah Al-Bayyinah pun demikian. Sebelumnya kita sudah bahas surah Al-Bayyinah ya. Surah Al-Bayyinah termasuk surah yang diperselisihkan golongan surahnya. Kalau di Al-Quran ibu-ibu, Al-Qadar surah apa termasuk surah apa? Al-Madaniyah atau Al-Makkiyah? Al-Makkiyah. Kalau bapak Al-Makkiyah Madinah. Makkiyah, umumnya memang Al-Makkiyah, itu Al-Makkiyah ya. Namun sebagian ulama juga ada yang mengatakan surah Al-Qadar ini adalah surah Al-Madaniyah. Jadi jangan sampai heboh nanti ketika kita ketemu surat misalnya Quran yang lain, surah Al-Qadar di sini Al-Makkiyah, di sini Al-Madaniyah. Wah, Al-Quran sudah direvisi, Al-Quran sudah diotak-atik, diubah-ubah. Di sini Al-Makkiyah, di sini Al-Madaniyah. Mana yang benar nih? Galau-galaunya benar. Jangan sampai kita bercekaan. Ingat ibu, bapak, surah yang diperselisihkan Mekah dan Madinahnya itu ada berapa? Ada 12. Sudah kita catat waktu bahas surah Al-Bayyinah kemarin. Ada 12 surat yang diperselisihkan oleh ulama tentang golongan surahnya Al-Makkiyah atau Al-Madaniyah. Termasuk Al-Qadar, berselisihlah ulama. Ada yang mengatakan Al-Makkiyah, ada yang mengatakan Al-Madaniyah. Jangan bercekak. Nah, kalau surah Al-Madaniyah, sepakat para ulama, surah Madaniyah itu cuma 20 surat, tidak lebih, cuma 20 surat. 12 surat yang diperselisihkan, 20 surat yang termasuk golongan Madaniyah, sisanya adalah golongan surah Al-Makkiyah. Ada berapa? 82 surat. Genaplah 12 tambah 20 tambah 82, seluruhnya 114 surah. Ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca bersama dulu surah Al-Qadar dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من كل أمر
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Inna, nun di sini, inna di sini termasuk taukid. Taukid itu, inna ini bermakna taukid. Taukid itu artinya penguatan, penegasan. Inna, sesungguhnya, nah, kami. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada yang berpikir, Ustadz, Allah itu ternyata 3, Ustadz. Allah itu ternyata banyak, Ustadz. Kenapa bisa bilang begitu? Buktinya di dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman, Allah pakai inna. Sesungguhnya kami, berarti kami itu kan menunjukkan banyak. Allah itu banyak. Jangan, keliru. Inilah yang dituduh oleh orang-orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab mengatakan Tuhan itu banyak, Allah itu banyak. Buktinya di dalam firman kalian pun Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Bukan, Bu. Setiap Allah menggunakan kata inna di dalam Al-Quran, pakai inna panjang, sesungguhnya kami, itu bermaksud untuk memuliakan makna selanjutnya yang akan dibahas. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, Sajianda, tidak seluruhnya inna itu menunjukkan banyak. Tidak. Sama kayak Allah, inna, sesungguhnya kami. Bukan Allah banyak. Tidak semuanya bentuk inna ini kami itu banyak, bukan. Sama seperti inna, tapi di sini Allah, Pak. Inna kami. Memang berhak Allah. Inna kami. Itu maknanya bisa diartikan seperti itu, bisa juga bersama malaikat, bersama malaikat-malaikat Rasul yang sudah ditugaskan. Tapi yang dibantah tadi itu, inna berarti Allah banyak, kan gitu. Tidak semestinya. Tapi pokoknya inna di sini bermaksud bentuk kemuliaan apa yang akan disampaikan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab kalau berbicara antum, apakah antum selalu menunjukkan antum itu banyak orang, kamu banyak? Tidak. Bisa antum sebenarnya. Stadion dah, antum semua makan? Dah, antum dia. Antum. Wah. Antum artinya kamu, Pak. Antum, makanya ketika saya tanya, stadion dah, antum sudah makan? Lama, tidak. Stadion kan? Tidak, belum. Apakah saya berbicara dengan orang banyak? Kan enggak, saya cuma berbicara sama Ustaz. Nah, antum sudah makan? Tidak selamanya antum ini banyak orang. Enggak. Sama seperti ini dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ya, kamu dari mana? Kadang padahal kita ngomongnya cuman berdua. Sejuanda, kamu dari mana? Padahal cuma dewean. Tidak selamanya kamu ini menunjukkan domir itu. Belajar, Mas. Iya, artinya menunjuk, kami di sini menunjukkan kemuliaan. Bisa terlibat malaikat tadi itu, kami, sesungguhnya kami dengan segala kemuliaan, kata Allah, inna anzalna, dengan segala kemuliaan menurunkan. Anzalnahu, di sini maksudnya domir. Domir itu kata ganti untuk menunjuk. Hunya di sini siapa? Tidak disebutkan hunya apa, tapi ketika orang membaca suratnya semuanya sudah tahu. Inna anzalnahu di sini maksudnya adalah tahu deh gitu. Dari mana? Para ulama lah. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami dengan segala kehebatan kemuliaan, anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini juga selaras dengan firman Allah dalam surat yang lain, misalnya surah
Ad-Dukhan. Nanti ketika kita buka surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai ayat 2, ya, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Itu bunyi ayatnya. Sesungguhnya kami dengan segala kehebatan yang kami miliki telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dikolaborasikan, makanya Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar juga termasuk malam yang penuh dengan keberkahan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang namanya berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Anak-anak boleh main, cuma tidak pakai suara. Nah, salto-salto boleh, guling-guling boleh, tidak usah pakai suara. Macam 5 orang. Kita cerita tentang turunnya Al-Quran ini, Bu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang menyebutkan, ulama menyebutkan, yang dimaksud Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kapan ayat itu turun? Pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar adalah semua Al-Quran itu turun, bukan Al-Alaq 1 sampai 5b. Semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas semuanya turun maklek. Jadi Al-Quran itu, Bu, Bapak, turunnya 3 fase. 1, Al-Quran turun yang pertama langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Laiful Mahfuz, ya, dari Allah turun ke Laiful Mahfuz, tempat yang di Laiful Mahfuz itu apa? Tempat yang dimuliakan, tempat yang terhindar dari pencurian syaitan, aman, sangat rahasia, itu namanya Laiful Mahfuz. Dari Allah turun makhluk ke Laiful Mahfuz. Kemudian fase yang kedua, Al-Quran itu turun. Nah, ini ada yang mengatakan yang kedua ini kan, Al-Quran itu turun secara apa namanya, mawaqi'un nujum, serentak juga, tapi turunnya dari Laiful Mahfuz ke sama'id dunia, langit dunia. Disitulah Al-Quran tersimpan. Di siapa? Di malaikat Jibril. Turun duf'an wahidah, turun sekaligus dari Laiful Mahfuz, turun semuanya ke sama'id dunia, semuanya. Nah, ini ada yang mengatakan ini, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud Al-Quran turun dari awal sampai akhir itu turunnya dari Laiful Mahfuz ke sama'id dunia, itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Semuanya turun. Fase yang ketiga baru Al-Quran itu turun berdasarkan kebutuhan. Al-Quran turun berdasarkan kebutuhan. Dari Baitul Izzah atau Sama'id Dunya turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peran para malaikat Jibril, yang dimulai dari surah Al-Alaq tadi, yang pendapat pertama tadi. Tapi saya cenderung bahwasanya Al-Quran turun secara serentak dari Laiful Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, semuanya sekaligus turun duf'ah wahidah pada malam Lailatul Qadar. Tapi tidak menafikan pendapat yang mengatakan Al-Quran itu turun pertama sekali di malam Lailatul Qadar ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang ini, sudah tentu barangkali waktu turun dari
dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah, barangkali itu juga sekalian turun surah Al-Alaq 1 sampai ayat 5, merangkum. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang turunnya Al-Qur'anul Karim. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Ma adra ini Bapak Ibu diulang-ulang terus sama Allah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal. Jadi Bapak Ibu, Allah sering mengulang-ulang ma adraka, ma adraka. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Bahkan di dalam kitab-kitab para ulama, ma adraka ini di dalam Al-Qur'an diulang sampai 13 kali. Dihitungnya, Pak. Ma adraka itu dihitung seluruhnya ada 13. Besok kalau ibu gabut kalau gabut nggak ada kerjaan, cobalah itu ma adraka di dalam Al-Qur'an itu betul nggak 13. Cari, ini sudah 1. Kemudian di surah Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka, ada 2. Cari lagi, sisanya 11 lagi. Kalau nggak ada kerjaan, betul nggak kata ulama tuh? 13 kali, maksudnya apa? Ini dihubungkan dengan sesuatu yang luar biasa. Ingat, Allah memulai dengan kata kami tadi menunjukkan kemuliaan. Allah ulang lagi, wa ma adraka. Pertanyaannya, wa ma, tahu nggak kamu tentang Al-Qadar ini? Tahu nggak? Ini semakin buat penasaran betapa mulianya sesuatu yang akan diceritakan sama Allah, betapa luar biasanya sesuatu yang akan disampaikan oleh Allah. Tahu nggak? Nah, nggak usah perlu kita jawab, Allah dewa yang jawab. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tafsirkan, kalau kita lihat terjemah di sini, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang kalau manusia beramal, beribadah, khairum min alfi syahr. Khairum, lebih baik, min dari alfi syahr, daripada 1000 bulan. Masya Allah, inilah bentuk kemuliaan. Inilah bentuk kemuliaan yang spesial diberikan kepada umat Islam. Ternyata kata Al-Imam An-Nawawi, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitabnya, nama kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab, saya bacakan pendapat beliau. Kata Al-Imam An-Nawawi, Lailatul Qadri mukhtasatun bihadhil ummah. Lailatul Qadar itu hanya khusus untuk umat ini, maksudnya umat Islam. Tidak ada umat-umat sebelumnya merasakan Lailatul Qadar, tidak ada, Bu. Kemudian zadaha Allahu syarafa, semoga Allah menambah dan terus menambah kemuliaan pada malam Lailatul Qadar itu. Falam takun liman qablaha, dan tidak didapatkan oleh umat-umat yang lain. Bapak Ibu, Lailatul Qadar ini khusus diberikan untuk kita umat Islam. Makanya ayat ini sangat mulia, surat ini sangat mulia, menceritakan yang mulia juga, malam yang mulia kalau kita beramal lebih baik daripada 1000 bulan, khusus untuk kita. Kenapa Allah kasih seperti ini Bapak Ibu? Supaya menyaingi umat-umat terdahulu. Karena Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, "A'maru ummati ma baina sataina ilal sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalika." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hanya sangat sedikit orang yang bisa lewat 60 tahun dan 70, sedikit. Kalau kita beramal, kalau pula 60 tahun dan 70 tahun itu beramal terus, iya kan Pak? Ya, kalau enggak, ternyata beramalnya cuma setahun, waktu nak mati baru beramal. Di dekat-dekat akhir-akhir baru beramal, baru beribadah. Sisanya kemana maksud? Makanya Bapak Ibu sekalian, ini kemuliaan yang Allah berikan. Ya, ini kemuliaan yang Allah berikan. Umat-umat terdahulu, misalnya umat Nabi Allah
Nuh itu umurnya berapa tahun, Bu? Sedangkan beliau berdakwah di dalam Al-Quran disebutkan 950 hanya untuk berdakwahnya, belum yang lain-lain. Artinya apa? Umur Nabi Nuh itu 1000 tahun, bahkan lebih. Masya Allah, umur umat terdahulu itu banyak. Maka Allah berikan kepada kita yang jatah umurnya hanya 60-70 tahun, diberikan sama Allah satu malam yang mulia. Kalau kita mampu mendapati malam kemuliaan itu, maka kita bisa memiliki amal sebagaimana amal-amal orang-orang terdahulu. Bisa beramal 1000 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kata para ulama 1000 tahun itu khairun min alfi syahr. Ini disebutkan kalau dia beramal pada malam Lailatul Qadar, maka terhitunglah amalnya seperti beramal 83 tahun lewat 4 bulan. Masya Allah. Coba 10 tahun kita dapat malam Lailatul Qadar, berarti kita beramal 830 tahun. Ya kan, Bu? 83 kali 10 berapa? 830. Bayangkan bisa menyaingi umat Nabi. Makanya ketika kita diizinkan dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, umat manusia yang beriman berlomba-lomba mengejar malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar. Cuman pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar ini, Ustaz? Kenapa kapan malam Lailatul Qadar ini? Bapak Ibu, dulu Nabi itu tahu. Dulu Nabi itu tahu malam Lailatul Qadar, dikasih tahulah kepada orang-orang. Tapi karena tahunya malam Lailatul Qadar, ternyata itu menyebabkan mereka berantem, sikut-sikutan dalam beramal. Aku yang ini, aku yang ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Allah tariklah rahasia kapan waktunya malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi pun juga sampai nggak tahu lagi kapan malam Lailatul Qadar. Dilupakan ingatan tentang Lailatul Qadar itu kapan. Supaya apa? Supaya orang-orang nggak tahu lagi dan menghindari pertikaian, pertengkaran itu tadi. Karena pada malam itu Allah ingin memberikan keberkahan, kemuliaan. Maka Bapak Ibu, kalau kita di dalam rumah tangga, jangan sering-sering berantem. Mana tahu Allah mau memberikan berkah dalam rumah tangga, Allah pengen menurunkan kemuliaan dalam rumah tangga, tapi kita dikit-dikit berantem, dikit-dikit bertengkar. Enggak jadi Allah turunkan berkah, enggak jadi Allah turunkan kemuliaan. Sebab itu pula lah malam Lailatul Qadar dirahasiakan. Saat Nabi tahu, diberikan kepada para sahabat, bertikai, bertengkar. Allah cabut ingatan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Sampai hari ini malam Lailatul Qadar enggak ada yang tahu. Tapi para ulama banyak yang menduga-duga. Para ulama banyak yang berpendapat. Ubay bin Ka'ab misalnya. Sahabat Ubay bin Ka'ab di dalam hadis, di dalam riwayat beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, saya mendapati malam Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Tapi kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil. Ada pula ya di dalam riwayat yang carilah malam Lailatul Qadar itu, kejarlah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hikmahnya apa? Kenapa kita tidak diberitahu tentang malam Lailatul Qadar? Supaya kita tetap memuliakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidak milih-milih, kejarlah setiap malam bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita pastikan 10 malam terakhir bulan Ramadan kita beribadah dengan kuat, dengan ibadah yang kencang. Mudah-mudahan kalau kita dapat di antara 10 malam itu, dapat kita malam Lailatul Qadar, terhitung 83 tahun lewat 4 bulan. Masya Allah, luar biasa banyak kemuliaan. Kemudian apalagi kemuliaan yang pertama? Itu yang pertama, Bu. Kemuliaan Ramadan itu, kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah kalau kita beramal, amalnya lebih baik daripada 1000 bulan, atau amalnya sama setara dengan kita beramal 83 tahun lewat 4 bulan. Itu yang pertama. Lailatul Qadar mulia juga disebabkan yang kedua, tanazzalul malaikah, karena pada malam itu turun pula malaikat waruh, dan khusus disebutkan malaikat Jibril. Sebab ini, Bu, sebab mulia malam hari ini, malam Lailatul Qadar itu dikarenakan turunnya malaikat ke bumi yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Fiha bi'izni rabbihim,
dan pada saat itu mereka turun pada malam Lailatul Qadar bi'izni rabbihim, karena diizinkan sama Allah, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini, yang pertama, arti Lailatul Qadar tuh yang pertama asyarafu. Ini arti, kita lupa menyampaikan arti Lailatul Qadar tadi, Bu. Lailatul Qadar itu artinya ada 3, cuman yang saya sampaikan 2. Yang pertama artinya asyarafu. Asyarafu itu artinya kemuliaan. Sudah kita bahas tadi, siapa yang beramal, nah itu mulia. Nah, khusus malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada kita, bentuk pemuliaan kepada umat Islam, asyaraf. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya apa? Lailatul Qadar itu artinya sempit, ya, berarti sempit. Kenapa sempit? Karena Lailatul Qadar itu bumi dipenuhi dengan malaikat, maka Lailatul Qadar disebut malam yang sempit. Ketiga, Lailatul Qadar juga ya, sekalianlah yang ketiga. Lailatul Qadar itu disebut dengan malam takdir, penentuan takdir. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu turun ke bumi atas izin Allah min kulli amr, untuk menentukan takdir, menetapkan takdir. Kalau kita bicara takdir, Bapak, Ibu, takdir itu ada 4. Ya, takdir itu ada 4. Yang pertama, takdir yang telah dicatat, yang ditetapkan oleh Allah, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir umri. Ketika manusia berada di dalam rahim, ya, itu ditetapkan takdir, kapan matinya, berapa rezekinya, siapa jodohnya. Ketika di dalam, dari mana malaikat bisa menetapkan takdirnya, mencatat takdirnya? Dari ya tadi, Allah menurunkan ke Lauhul Mahfuz tadi, tersimpan, kemudian baru diturunkan, dikasih tahu sama Allah ke malaikat, tetapkanlah manusia yang sudah di dalam ruh itu takdirnya, jodohnya ini, matinya ini, rezekinya ini. Kemudian yang ketiga, takdir itu namanya takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir tahunan. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Setiap tahun malaikat itu turun min kulli amr, mengatur semua urusan manusia, menetapkan takdir manusia. Makanya Lailatul Qadar disebut malam penetapan takdir. Kemudian yang keempat namanya takdir harian. Ini hari-hari ini itu sudah ditetapkan sama malaikat, diturunin. Nanti hari ini takdir kau kayak gini, kata malaikat. Nanti takdir kau hari ini kayak ini. Kemudian selanjutnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini informasi tentang bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berlangsung dengan hikmat, penuh kesejahteraan, dimulai dari malam sampai terbitnya fajar, alias dari maghrib sampai subuh itu waktu Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu, raihlah kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu dimulai dari maghrib sampai fajar. Jadi jangan ngira Lailatul Qadar itu jam 11, jam 12, enggak, dari maghrib sampai jam. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai surah Al-Qadar, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.